Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada hal-hal yang krusial yang menopang kehidupan kita yang tanpanya kita manusia tidak dapat hidup. Di antara lain adalah udara. Namun selain itu saudara, ada satu hal yang krusial, yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu kasih. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kasih itu indah. Karena kasih menyatakan keindahan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kasih. Saudara, bagaimanapun indahnya dunia ini secara materi, tanpa kasih kita tidak dapat menikmati keindahan itu. Hidup tanpa kasih adalah hidup yang gelap. Hidup tanpa kasih adalah hidup yang tidak ada secercah pengharapan. Saudara, tidak heran ketika kita membaca Alkitab, maka Allah menyatakan diri dengan mengasihi manusia. Allah yang mengasihi manusia, Allah menyatakan diri bahwa dia terlibat dalam kehidupan manusia. Allah yang mengasihi manusia adalah Allah yang menebus umatnya dan menyertainya dan menyediakan apa yang dibutuhkan. Dan pada puncaknya Allah yang mengasihi nyata ketika dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan perintah yang Allah berikan kepada kita lahir dari kasih. Karena perintah itu adalah agar kita percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang membuat hidup kita memiliki pengharapan. Itulah yang membuat hidup kita hidup dalam terang. Karena Allah, dia ingin kita menerima kasih-Nya. Mari kita membaca 1 Yohanes pasal 4, ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, kita ini sebenarnya adalah orang yang lahir dari Allah. Yaitu orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kelahiran kembali oleh pekerjaan Roh Kudus ini membuat kita menjadi manusia baru. Di mana manusia baru adalah manusia yang menyatakan keindahan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, marilah kita saling mengasihi. Karena kenyataan dari orang yang lahir dari Allah adalah mengasihi. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita sebagai manusia, maka kita memahami bahwa anak bisa memiliki keserupaan dengan orang tuanya. Karena dia adalah darah daging dari orang tuanya. Sehingga saudara, ada kemiripan
antara anak-anak jasmania dengan orang tuanya. Bisa mirip dengan papanya, bisa mirip dengan mamanya. Bahkan sifat-sifatnya bisa ada kemiripan, termasuk tingkah lakunya. Saudara, itulah secara jasmania kita memahami. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita orang percaya adalah orang yang lahir dari Allah. Maksudnya adalah saudara, kita ini bukan percaya karena kekuatan kita, hikmat kita, pinternya kita, kemauannya kita, religiusitas kita. Bukan. Tetapi karena kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Sehingga mata rohani kita celik mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Dan saudara, Alkitab berkata, Roh Kudus diberikan ke dalam hati kita karena kita dilahirkan dari Allah. Maka saudara-saudara, Alkitab memberitahukan Allah adalah Allah yang kasih. Dan Allah yang kasih adalah Allah yang mengasihi. Dan kita menerima kasih Allah itu. Dan saudara, kita dilahirkan oleh Allah. Oleh karena itu saudara, kita memiliki keserupaan dengan Allah. Dalam arti sifat-sifatnya. Disitulah saudara-saudara, Alkitab mengatakan marilah kita saling mengasihi. Saudara, mengasihi adalah perintah Tuhan. Dan itu saudara adalah sesuatu perintah yang mulia. Dan saudara, manusia memerlukan pertolongan Tuhan. Disitulah saudara, ketika Allah memerintahkan kita saling mengasihi sebagai saudara seiman, saudara, sebetulnya kita menampakkan apa yang Allah kerjakan di dalam batinnya kita. Saudara, ketika kita saling mengasihi, sebetulnya kita sedang menyatakan kasih Allah yang ada, yang kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai saudara-saudara seiman, kita saling mengasihi satu sama lain. Karena kita adalah orang yang sudah menerima kasih Allah itu. Saudara, jangan lupa, di dalam kasih, kita bisa dibangun di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih, hidup kita tidak bisa dibangun. Hanya karena kasih, hidup kita dapat dibangun. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai saudara seiman, sebagai tubuh Kristus, mari kita saling mengasihi. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai orang percaya. Yang kedua, saudara, kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang berhutang kasih kepada Tuhan. Dan ketika kita saling mengasihi, maka kasih yang kita terima dari Allah itu sempurna, nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, ketika Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi, saudara, itu memang adalah perintah firman Tuhan, perintah yang absolut. Namun saudara, Allah bukan hanya memerintahkan kita untuk saling mengasihi, tetapi Allah sendiri yang adalah kasih itu menunjukkan dan menyatakan kasih-Nya dengan mengasihi kita dengan kenyataan yang real. Bukan sekedar kata-kata, tetapi Dia melakukannya dengan mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus dalam dunia, untuk mencari kita dan menanggung dosa kita di atas kayu salib. Saudara, di situ saudara kita yang percaya sudah menerima kasih Tuhan. Dan ketika kita diperintahkan Tuhan mengasihi, sebenarnya saudara, kita ini adalah orang-orang yang berhutang kasih kepada Allah. Sehingga saudara-saudara, ketika firman Tuhan mengatakan, bukan kita yang telah mengasihi, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maksudnya adalah, saudara dan saya, kita adalah orang yang berhutang
untuk mengasihi saudara-saudara yang lain. Saudara, ketika kita mengasihi saudara-saudara yang lain, maka kita berkata kasih Allah itu yang di dalam kita sempurna. Maksudnya adalah kasih Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa menikmati kasih itu, saudara. Saudara, maksud Allah mengasihi kita tentu Dia ingin menyelamatkan kita. Tetapi maksud Allah yang lain dengan mengasihi kita supaya kita boleh hidup dalam kasih. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh dipakai Tuhan menyatakan kasih Tuhan. Kasih yang ajaib itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara dan saya tiap-tiap hari harus mengingat kita adalah orang yang berhutang kasih kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan saudara, Tuhan Yesus bertanya seperti itu sebagai kesempatan bagi Pak Petrus untuk merespon. Karena dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Dan Petrus berkata, Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, bagaimana kenyataan bahwa saya mencintai Tuhan? Saya membalas kasih Tuhan. Saudara, dengan kita saling mengasihi. Saudara, itulah kenyataan yang real. Kasih Allah sempurna di dalam diri saudara dan saya. Mari saudara, kita belajar mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih karena roh Allah bekerja dalam diri kami. Supaya kami bisa mengasihi dengan kasih yang kudus, kasih yang mulia, dan kasih yang berharga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.